Kita pada malam hari ini saya pilih dari Mazmur pasal 1. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, ayat 1, 3, dan 5. Ayat ke-6 kita akan baca bersama-sama. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sampai sekian jauh Mazmur puji-pujian untuk kita pada malam hari ini. Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk menyambut pelayan firman, saya mengajak kita membuka dari nyanyian rohani. Nyanyian rohani 155, kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Di baitnya yang kedua saya beri kesempatan kepada hamba Tuhan untuk mengambil tempat. Suara Yesus ku dengar. Suara Yesus ku dengar, hai Maria
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terangkat di dalam kitab Perjanjian Baru, Roma pasal ke-8, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Roma pasal 8 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Dan sesudah kita membaca firman Tuhan, kita aminkan dari nyanyian rohani nomor 84. Rohani nomor 84 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Rohani yang 84 ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat. Mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus untuk kita membaca dan belajar dari firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Alkitab yang berisikan firman-Mu telah terbuka di hadapan kami. Kami akan baca dan belajar daripadanya, Tuhan. Tetapi sesungguhnya kami sadar betul bahwa kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa dan keterbatasan. Kami tidak mampu untuk merenungkan firman ini secara baik jikalau Engkau di luar kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapa, hadir di tengah kehidupan kami di saat ini. Sucikan hati batin kami ya Bapa, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu di malam hari ini, biarlah itu termaterai di dalam roh hati batin kami. Bapa yang berkati jemaat-Mu yang pada saat ini ada di rumah-Mu yang kudus, terlebih hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu di malam hari ini. Engkau sucikan, Engkau urapi mulut bibir hamba-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata. Dan ketika kami selaku jemaat-Mu kembali di tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga kami tidak kembali dengan hampa, tetapi kami membawa firman-Mu untuk senantiasa menjadi panutan di seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudaraku, saya akan baca firman Tuhan di malam hari ini, dan saudara-saudaraku dapat mengikuti dari Alkitab
masing-masing dengan perikop hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita aminkan firman ini dari Rohani 84 ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat. Hati kami Tuhan, Kau tulis sabda. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami Tuhan setia Bapak Ibu warga WIK 1, 2, dan 3 yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini firman Tuhan bagi kita sudah minggu lalu telah kita baca dan merenungkan, yang telah kita dengar dan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yom, dan kemarin firman yang sama telah kita baca dan renungkan, yang telah disampaikan oleh Pendeta Yeni. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang hidup yang dituntun oleh Roh, maka kita akan menemukan beberapa ciri khas dari orang-orang yang telah menerima
atau orang-orang yang telah dituntun oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita sebagai umat manusia berada di dalam tuntunan Roh Kudus, maka sangatlah nampak ciri-ciri yang terjadi, yang kita lihat bagi setiap orang yang dituntun oleh Roh, baik sebagai rumah tangga dan keluarga, ataupun di tengah di mana dia bekerja. Kita bisa lihat ciri-cirinya bahwa memang benar orang tersebut dapat dituntun oleh Roh. Ciri-ciri tersebut mungkin kita lihat bahwa di tengah kehidupan rumah tangga dan keluarganya sangatlah mereka ada dalam kedamaian. Mereka senantiasa membuat mezbah di dalam kehidupan rumah tangga. Mereka senantiasa melakukan ungkapan syukur di waktu mereka bangun dari tidur. Mereka saling menyapa di dalam kehidupan mereka. Dan itu mencerminkan orang yang dituntun oleh Roh. Mungkin kita berada di mana tempat kita bekerja dan mengabdi. Hubungan antara kita dengan sesama, teman kita atau atasan, kita bisa mencerminkan itu. Di dalam kehidupan kita, sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang hidup dan dituntun oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang sebagai manusia, ketika di Bukit Zaitun Tuhan Yesus terangkat ke surga, ada satu janji yang Tuhan Yesus janjikan, bahwa saya mengirimkan seorang penolong. Yang dimaksud dengan seorang penolong ini adalah Roh, dan kita telah menerima itu, dan kita telah merayakan itu di dalam Pentakosta. Sehingga minggu-minggu ini kita ada di dalam suasana pencurahan Roh Kudus. Sebaliknya, saudara-saudaraku sekalian, ketika kita melihat ciri-ciri orang yang tidak dituntun oleh Roh Kudus,
Itu kita bisa baca dan lihat di dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal 5. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam Galatia pasal 5 itu sangatlah jelas bahwa hidup dan kehidupan sebagai manusia dapat dikuasai oleh keinginan daging. Kita ada di dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah ciri-ciri di mana orang-orang memang berada di luar tuntunan Roh Kudus. Kita juga seringkali melakukan hal-hal yang mementingkan diri sendiri. Kita menganggap bahwa kita adalah orang-orang yang mampu, sehingga kita bisa mengatakan bahwa apa yang kita lakukan adalah kehebatan kita. Saudara-saudaraku, hal-hal semacam ini memang dapat dikuasai oleh keinginan daging. Kita tidak hidup di dalam roh. Antara sesama kita sering melakukan hal-hal yang dapat menyakiti sesama kita. Kita tidak mencerminkan roh yang kita terima. Kita tidak dapat melakukan hal-hal yang baik yang dapat dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sudah 2 minggu berturut-turut kita baca dan merenungkan firman ini. Bapak Ibu sudah mengikuti lewat khotbah hamba-hamba Tuhan di hari Minggu. Para hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan dari hari Senin ibadah PAM, ibadah WIK, PW, PKB, PAR. Kita sudah membaca dan mendengar. Oleh sebab itu di malam hari ini
Saya tidak dapat berbicara panjang lebar. Saya hanya mau menyampaikan bahwa ketika kita menaruh semua kehidupan kita dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan memerintahkan berkat-Nya itu lewat semua yang kita kerjakan. Kiranya Tuhan yang mempunyai firman ini dapat memberkati kita malam hari ini. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita memberikan persembahan syukur di malam hari ini. Kita siapkan nyanyian rohani nomor 132 ayat 1 dan seterusnya, sambil persembahan kita diletakkan di dalam kotak-kotak yang ada. Rohani nomor 132.
saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam doa syukur, doa syafaat dan persembahan, atas nama persekutuan kami mengundang solo dari seorang ibu. Kami persilahkan. Di sini tidak sebut nama, jadi ada. Iya, mari. Dari week 3.
Terima kasih atas pujiannya. Tuhan memberkati duet dari week 3. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sampai pada saat ini seluruh kehidupan kami Tuhan masih tuntun dan sertai. Terima kasih Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, di dalam ibadah week 1, 2, dan 3 yang berlangsung di dalam rumah-Mu yang kudus, kami telah mendengar, membaca firman kebenaran-Mu ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi hamba-Mu percaya bahwa Roh-Mu senantiasa mendengungkan itu lewat telinga kami dan masuk termaterai di dalam hati batin kami. Bapa yang Maha Kuasa, di malam hari ini Tuhan, kami berdoa bagi badan pengurus week 1, 2, dan 3. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati seluruh kehidupan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa mau memberi Roh-Mu untuk senantiasa tuntun mereka di dalam kehidupan mereka, agar semua yang mereka lakukan biarlah itu dapat terjadi demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika di dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu ada yang sakit, biarlah Tuhan Engkau senantiasa hadir dan jamalah mereka yang sakit, supaya ada kesembuhan ilahi yang terjadi di tengah kehidupan mereka. Tetapi di tengah kehidupan mereka ada banyak pergumulan yang mereka hadapi. Di saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan mau angkatlah semua beban dan pergumulan kehidupan yang mereka hadapi dari atas pundak mereka. Biarlah Tuhan senantiasa mau menolong segala usaha dan jeripaya pekerjaan yang senantiasa mereka lakukan. Tuhan memberkati, agar lewat semua itu Tuhan, berkat-Mu mengalir di tengah kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa yang Maha Kuasa, di malam hari ini kami berdoa Tuhan bagi majelis jemaat, Ibu Ketua dan Penetua Semas. Hamba-Mu berdoa, taruh ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan senantiasa memberi
roh yang baik, roh kerajinan, sehingga dengan tekun dan rajin kami boleh melakukan penata layanan di tengah jemaat GKI Yahim. Kami juga berdoa Tuhan bagi panitia-panitia yang ada di tengah jemaat, panitia sidang jemaat, panitia penjaringan dan pemilihan majelis yang baru. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati. Tuhan senantiasa memberi hikmat supaya tanggung jawab yang ada di atas pundak mereka, mereka dapat lakukan itu demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa bagi pemerintah kampung Ondoafi Oselo. Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberi rahmat. Tuhan senantiasa memberi rahmat supaya mereka dengan bijaksana dapat melayani setiap anak-anak-Mu yang ada di tengah-tengah kampung Yahim. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga-keluarga mereka. Bapa yang Maha Kuasa, di malam hari ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur yang telah kami siapkan di tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Tuhan, Engkau tahu dan kenal tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu ya Bapa. Bapa yang Maha Kuasa, biarlah seluruh kehidupan kami sebagai jemaat, hamba-Mu berdoa taruh ke dalam tangan-Mu, supaya apa yang kami beri di malam hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa dan salah kami yang kami buat melawan titah dan kehendak-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk mengakhiri ibadah kita di malam hari ini, kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 173. Rohani 173 ayat 1 dan 2 kita nyanyi dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita kembali di tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga, dan kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita. Onomi Remai. Demikian ibadah kita di malam hari ini. Atas nama seluruh badan pengurus, kami menyampaikan terima kasih kepada Penatua Julius Orno yang telah memberitakan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Tuhan berkati. Dan Penatua Frankie yang sudah mengiringi kita dengan musik urgent, Tuhan berkati. Dan ucapan terima kasih kepada duet dari Week 3 yang telah memberitakan firman lewat puji-pujian. Tuhan memberkati. Untuk ibadah week minggu depan, pelayan liturgi akan dipimpin oleh Week 3 dan pelayan firman diatur oleh majelis. Kalau ada penyampaian dari majelis, kami beri kesempatan majelis pendamping kalau ada. Kalau tidak ada, informasi saja dari kami. Besok ada ibadah PW, jadwal sudah disusun, dan hari Kamis juga ada ibadah PKB. Untuk ibadah-ibadah unsur dilaksanakan di rumah, sudah disusun jadwalnya masing-masing oleh badan pengurus dan majelis pendamping, disesuaikan dengan jadwal. Baik, konsumsi sudah disediakan oleh Week 2 untuk kita di malam hari ini. Mohon kesediaan dari Bapak Daniel Senrato untuk membawakan kita dengan doa makan. Iya, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di saat ini. Kami telah dikenyangkan oleh firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh kami pulang membawanya dengan penuh sukacita dan penuh berkat. Dan saatnya keluarga besar Week 2 telah menyiapkan makan dan minum sebagai makanan. Sebelum kami ambil, Tuhan berkati makanan dan minuman ini, dan oleh kekuatan dan kesehatan. Tuhan, juga kami berdoa menyerahkan seluruh doa yang telah menyiapkan berkat ini. Tuhan berkati mereka semua, dan Tuhan lipat gandakan anugerah dan berkat-Mu bagi keluarga mereka semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menyambut berkat di saat ini. Amin.
Terima kasih Bapak Daniel, Tuhan berkati. Mohon maaf ucapan terima kasih yang terakhir kepada tim multimedia yang telah menayangkan ibadah kita di malam hari ini. Tuhan berkati. Bye bye.